China ini mencatatkan lonjakan ekspor tetapi impornya turun, Pak. Ya, sebenarnya seperti apa kondisi saat ini di China? Oke, jadi yang simptom-simptom yang kita lihat yang memiliki dampak terhadap kita itu sebenarnya berasal dari overcapacity di Tiongkok. Oke, dan bagaimana dampak terhadap apa yang terjadi China ini kepada Indonesia, Pak? For sure kita merasakan terbanjir dengan barang-barang dari Tiongkok yang boleh dibilang harganya lebih rendah daripada sebelum overcapacity. Karena prioritasnya sekarang adalah bagaimana saya menghindari PHK massal. Bagaimana saya menghindari pabrik saya harus di mothball atau di stop. Jadi apabila harga jualnya turun atau bahkan harga jualnya agak minus, that's better than having to fire people atau menutup pabriknya. Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari melonjaknya produk impor dari Cina. Hal ini pastinya membawa dampak baik dan juga buruk yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Produk yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah dan kualitas produk yang cukup baik membuat daya saing industri lokal menjadi menurun. Dampak lainnya juga yang dirasakan oleh setiap masyarakat, khususnya masyarakat lapisan kelas menengah ke bawah, adalah banyak diberlakukannya PHK. Pabrik-pabrik yang tutup dan juga tingginya tingkat ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap produk dari luar negeri. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila juga memberikan landasan untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, serta juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Seperti yang ditegaskan juga pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dominasi produk impor Cina di Indonesia memang membuat senjangan ekonomi yang semakin membesar. Kita sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki satu solusi yang tepat, yaitu dengan menerapkan nilai Pancasila. Penerapan Pancasila yang pertama, kita harus menerapkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita harus bangga dan harus mendukung produk lokal. Dan yang kedua adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pemerintah bisa membantu UMKM untuk bisa menguatkan daya saing dan bisa memberikan bea masuk yang lebih selektif untuk produk impor. Dan dengan menerapkan dua nilai Pancasila ini, dominasi produk impor Cina bisa lebih berkurang dan memperkuat ekonomi Indonesia. Sejarah ekonomi bangsa Indonesia mengajarkan kita bahwa kekuatan ekonomi itu berasal dari kebijakan yang seimbang. Pada masa lalu, kolonialisme ekonomi melemahkan bangsa ini. Kini tugas kita adalah memastikan kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung industri lokal dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan ekonomi. Dengan mendukung produk lokal dan juga menjaga keseimbangan perdagangan internasional, kita bisa menciptakan kedaulatan ekonomi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Dan ingat, bahwasannya ini adalah peringatan bagi kita generasi muda, bahwa masa depan negara kita ada di tangan kita. Bangga produk lokal, Ekonomi bangsa.